Pak tua, hati-hati ada mobil. Pak, hati-hati ada mobil. Pak tua, mau nipu ya? Nggak bisa. Jean Ganlari. Pak. Waduh, jangan-jangan ketabrak nih. Pak. Hehe, ketangkep juga ya. Aduh, kamu tidak apa-apa. Paman, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu menabrak dan aku terlempar lebih dari 100 meter. Masih tanya ada apa? Hei Paman, bukan aku yang menabrak Anda. Lagi pula, Anda paling jauh terlempar 10 meter. Dari mana ada 100 lebih meter? Ya ampun, aku sudah tertabrak seperti ini. Kamu masih memperdebatkan 90 meter itu. Compensasi. Ya ampun, aku sudah tertabrak seperti ini. Kamu masih memperdebatkan 90 meter itu. Compensasi. Saudaraku, kamu ditabrak tadi oleh mobil itu. Si kecil D dari rumah kami bermaksud baik menyelamatkanmu. Kenapa malah memeras? Iya, Paman. Lihat, saya cuma orang biasa. Mana bisa menabrak Anda sampai terbang lebih dari 100 meter? Wah, benar-benar dunia sudah berubah. Tidak ada lagi hati nurani. Saya sudah tertabrak begini, tak ada yang peduli. Tuhan, bukalah matamu. Sudahlah, Pak. Untungnya, Tidak ada luka serius kali ini. saya tahu Anda cari barang bekas juga susah. Begini, saya masih punya Rp2.000. Gunakan untuk beli makanan enak, periksa kesehatan. Wah, nak, kamu orang baik. Saya tahu bukan kamu yang menabrakku, tapi sekarang orang baik seperti kamu sudah jarang. Baik, Pak, asalkan Anda tahu bukan saya yang menabrak. Uang ini Anda ambil saja. Orang baik, kelihatannya kamu punya bakat luar biasa. Cahaya suci menembus kepala, melesat ke langit, menunjukkan takdirmu yang luar biasa. Hei, Paman. Jangan bercanda deh. Kalau berlanjut, saya cuma punya uang segini saja. Lia mataku. Api. Lia mataku. Api. Pak tua. Ini di mana ya? Kenapa matamu ada api? Hahaha, ini adalah satu kekuatan dari dunia manusia yang aku warisi. Aku tertabrak 99 kali, dan kamu satu-satunya yang menolongku. Aku ingin bersaudara denganmu. Bersumpah saudara. Langit di atas bumi di bawah, hari ini kita menjadi saudara angkat. Kita tidak perlu lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Gantian kamu, lanjutkan kalimatnya. Pak tua. Di usia Anda. Di usia saya. Tidak pantas kan? Apa yang tidak konta? Aku bahkan tidak peduli dengan identitasmu. Jika tidak katakan, seumur hidupmu tidak akan bisa keluar. Harap serupa di tahun yang sama. Bulan yang sama, hari yang sama. Kitab dasar ilmu 72 perubahan ini kuserahkan padamu. Mencakup segalanya, dari menundukkan dataran rendah dan gunung, hingga sembunyi dan ritual. Pelajari 72 kekuatan dengan baik. Ilmu 72 perubahan. Kakak, kau. Siapa kamu? Dua 2000 tahun lalu. Ada yang memanggilku Raja Kerasuci yang Agung. Raja Monyet. Kakak laki-laki saya. Adik, Berlatila Dangantequin. Aku akan meninggalkan 3 helai rambutku, yang akan berubah menjadi rambutmu dan dapat menyelamatkanmu 3 kali lipat. Aku akan menunggumu di alam surga. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Otsava. Raja Monyet.
Ibu, apakah ibu pernah melihat Raja Kera? Xiaozi omong kosong. Kamu sedang berjalan dan tiba-tiba pingsan. Raja monyet itu tidak ada. Apakah aku sedang bermimpi? "72 perubahan dahsyat. Ini bukan mimpi." Adik kecil, 72 kemampuan adalah sangat mendalam. Aku, San Wukong, akan menyegel roh di lautan pikiranmu. Semakin kamu belajar, Semakin terbuka, semoga cepat mencapai keabadian. Ibu, saya mendapatkan keberuntungan besar, nanti Anda ikut saya menikmati kehidupan yang baik. Mata dapat melihat ke dalam dunia bawah. Mata dewa melihat 3 alam. Dalam bab ilmu 72 Dewa Tanah. Putih berarti damai, tidak ada yang tercapai. Abu-abu adalah bencana, berarti penyakit. Nona, kamu sakit, ya? kamu yang sakit, keluargamu sakit. Bukan. Maksudku, kamu sakit. Kamu punya penyakit di tubuhmu, cuma belum terdeteksi. Kamu ada masalah. Kamu punya masalah mental. Segera periksakan dirimu. Mengapa? Pelajari 72 kekuatan supranatural ini. Menghasilkan uang tidaklah mudah. Oke. Aku akan segera ke sana. Hitam dengan semburat kemerahan. Ini sungguh sial. Tunggu sebentar, Anda hampir sampai. Kamu cari masalah? Aku mau nanya. Dalam 3 hari ini, kamu pergi ke tempat khusus dapat sesuatu spesial nggak? Kamu kok tahu? Kamu pergi kemana? Barang itu gimana? Tahu nggak kalau kamu kena masalah besar? Barang itu gimana? Kamu kena masalah besar. Kamu nggak bohongi aku, kan? Aku cuma kurir, nggak punya banyak uang. Ngapain aku bohongin kamu? Akhir-akhir ini kamu sering bermimpi ya? Iya. Mimpinya dikelilingi wanita cantik, bersenang-senang tiap malam, bangun merasa sakit, dan lelah. Kok kamu tahu sih? Kamu kena kutukan. Kalau ketemu aku terlambat 2 hari, kamu sudah jadi zombie. Masa sih? Cepat bilang. Kamu kemana? Ambil apa? Saya 3 hari yang lalu mengirim paket ke keluarga Gu. Setelah pulang seperti ini. Paket. Tahu isi apa? Tahu. Seorang wanita berbayu kipau merah. Meminta saya untuk sebuah boneka porselen. Boneka porselen. Ada kain merah melilit matamu? Itu benar. Titik merah digambar di dahinya, matanya ditutup kain merah. Saudaraku, kau telah mendapat masalah besar. Saudaraku, kau telah mendapat masalah besar. Hai bro, tolong aku. Hei, saudaraku, bangun dulu. Ceritakan padaku cerita lengkapnya secara detail. Ceritanya dimulai 3 hari lalu. Saya sudah pulang kerja malam itu. Libur kerja hari ini, jadi tidak menerima paket. Bos, ini paket mendesak. Tolong bantu, saya bayar lebih. Nona sudah pulang, tidak bisa dikirim. Tolong bantu. Ini sedikit terima kasih. Kamu ini terlalu banyak, kan? Ini tip buabo. Lagi pula, barang yang saya ingin kirim sangat mendesak. Kamu mau kirim apa? Gujia Wuzi. Permisi bang. Antarkan boneka porselen ini. Semoga mereka harmonis dan banyak anak. Gu keluarga tanpa anak. Permisi bang, antarkan boneka porselen ini. Semoga mereka harmonis dan banyak anak. Gu keluarga. Keluarga Gu yang mana? Keluarga Gu di Jiang. Kepala keluarga, Guren. SSS. Dingin sekali. Kak, repot kamu antar sekali ya. Hati-hati di jalan. Jean-Gon Bierkan Kamera Jatu. Tampak dari luar.
Itu tidak baik. Oke, tenang saja, pasti sampai dengan aman. Tapi kalau orang Gu bertanya, siapa yang kirim? Bagaimana saya harus jawab? Nama saya Xiao Hong. Sudah menjadi teman lama Guren sejak 30 tahun lalu. Ya ampun. Perawatannya bagus sekali. Teman Pak Gu dari 30 tahun lalu. Pasti umurnya sudah 5-60-an, kan? Tidak mungkin. Kalau kamu mengikuti, Instruksinya untuk mengirimnya, yang sial bukan kamu. salahkan aku. Cuma penasaran saja. Bukannya itu boneka porselen? Nggak ada yang aneh kok. Barang cuma puluhan ribu. Kenapa habisin jutaan buat ngasih? Ambil duit orang, bantuin orang bersihin masalah, lalu lo langgar aturan, bro. Nggak, pas gue sadar lagi, gue langsung kasih ke dia. Tapi siapa sangka, balik ke rumah malah mulai mimpi. Awal-awal memang indah sih. Tapi makin lama makin sering, gue hampir gak kuat lagi. Udah ambil duit yang gak semestinya, lakuin hal yang gak boleh, pantas lo kena ini. Bro, uang ini aku nggak mau, kamu bantuin aku aja. Oke deh. Aku terima uang ini. Pergi ke rumah gue buat beresin urusanmu. Tapi kalau mau selamat, masih ada 3 hal yang harus dilakukan, bro. Kamu bilang aja. Simpan, jangan bilang siapa-siapa. Karena ada hal-hal yang orang biasa kayak kalian gak bisa sentuh. Kedua, Setelah kembali, saya mandi, berganti pakaian. Hormatilah leluhur. saya akan melakukannya segera. Ketiga, aku akan berjaga di depan pintumu malam, dari jam 1 sampai 5. Jangan buka pintu untuk siapapun yang mengetuk. Terima kasih, saudara. Menerima uang sudah kewajiban saya. Ingat lakukan 3 hal ini dengan baik. Mulai sekarang, tolong jangan melanggar aturan. Saya pasti akan mengingatnya. Aku harus lihat sendiri, ada apa yang aneh di sana. Ini benar-benar keterlaluan. Jangan marah. Mana mungkin aku tidak marah? Sejak si serigala liar itu, Chude, pergi dari keluarga Su, dia semakin sukses setiap hari. Itu artinya apa? Nyonya, dia punya sedikit kemampuan, tapi itu tidak berarti apa-apa, kan? Tapi orang lain tidak akan berpikir begitu. Mereka pasti akan bilang bahwa keluarga Su menyia-nyiakan bakat, iri dengan yang berbakat, dan menolak menantu yang baik. Tidak mungkin, kan? Apa tidak mungkin? Di Provinsi Jiang, banyak keluarga yang suka mencari kesempatan menjatuhkan. Selama keluarga Su sedikit jatuh, mereka akan datang menggigit seperti anjing gila. Mereka juga akan menyebar rumor bahwa keluarga Su tidak bisa melihat bakat. Bagaimana? Mungkin panggil kembali Chuze. Bukankah dia minta 500.000? Berikan. Apakah Anda ingin membuat saya marah? Anda tidak ingin membiarkannya menang begitu saja. Dia mengkhianati keluarga Su saya, membuat kami jadi bahan tertawaan di Provinsi Jiang. Jangan salahkan saya kalau bertindak terhadapnya. Anda mau pakai cara khusus? Betul, saya akan memberi pelajaran kepada si serigala muda itu, supaya dia tahu siapa penguasa di Provinsi Jiang. Siapa tak tahu penguasa di Provinsi Jiang? Nyonya, Apakah Jo datang menertawakan keluarga Su saya? berani menertawakan keluarga Su? Berani menertawakan kalian? Saya kesini ingin membuktikan sesuatu. Apa itu? Aku dengar menantu keluarga Su malah buka lapak di luar untuk mengobati orang. Makin bikin malu keluarga Su. Keluar-keluar begitu jadi bahan gosip orang lain. Apa gak buruk banget tuh pengaruhnya? Chuze keluar dari keluarga Su. Kami keluarga Su gak ada hubungan sama dia. Tapi dia suamimu, Suyan. Masa kamu bilang gak ada hubungan jadi beneran gak ada? Suami apaan? Kita gak punya surat nikah, gak pernah berhubungan sebagai suami istri. Dia cuma makan enak 3 tahun di keluarga Su kita aja. Suyan. Hebat, semua perhitunganmu pas. Gimana pun mainnya, gak bakal rugi. Aku udah bilang, kecerdasanmu digabungkan dengan kekuatan aku, kita berdua benar-benar paling cocok.
Maksudmu Tuan Kiao mau masuk ke keluarga Su, ya? Nona Su mempesona, mengguncang dunia, membuatku ingin masuk bagian keluargamu. Juga bukan tidak mungkin. Masalah keluarga Su belum selesai, sudah buru-buru ingin menikah dengan Kiao. Tidak takut dijadikan bahan tertawaan? Jika Tuan Kiao beri keluarga Kiao sebagai mahar, kami akan menerimanya. Untuk Nona Su, keluarga Chow bukan masalah besar. Yang itu berdagang di wilayahku, hidup mati di tanganku. Tergantung keinginanku. Tuan Kiao, aku ingin melihat kemampuanmu. Hahaha. Tertawalah. Su Yan keluarga Su. Kalian semua pada akhirnya akan menjadi milikku, menjadi bawahan keluarga Kiao. Aneh sekali. Kombinasi gua, bawah Li, atas kun berarti kegelapan. Sesuatu terhalang, orang jahat berencana mencelakai. Sepertinya ada yang ingin menjebakku diam-diam. Harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Dokter-dokter bodoh semuanya. Nona besar, kami bukan dokter bodoh. Bukan dokter bodoh. Kakekku 3 hari yang lalu merasa tidak enak badan. Kalian ini dokter-dokter bodoh. Orang hidup diobati sampai Tidak bisa bergerak. Nona muda, sadarlah, tidak bergerak karena Tuan Besar Gu itu. Suda Stern. Nona muda, sadarlah, tidak bergerak karena Tuan Besar Gu itu sudah. Kamu yang sudah. Kakekku hanya tidak bisa bergerak. Kalian ini dokter-dokter bodoh. Aku akan menemukan ahli menyembuhkan kakek. Nona besar, bersabarlah, jangan repot-repot lagi. Orang sudah tiada. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Saya bisa. Dari mana bocah ini? Berani bicara besar di sini? Benar? Anak baru gede ini berani omong besar. Kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Bisa, selama orangnya masih ada, bisa diselamatkan. Baik. Jika kamu bisa selamatkan kakekku, semua milik keluarga Gu akan kuberikan padamu. Nona besar, bocah ini jelas penipu. Pak Gu sudah pergi. Jangan biarkan dia merusak jenazah Tuan Gu. Tuan Gu tidak meninggal, kalian tidak bisa mengobati, jangan asal bicara. Anak muda, berani sekali kamu. Katakan, siapa gurumu, biar aku ajari dia untuk mendisiplinkanmu. Hanya tanya satu hal padamu. Apakah benar Tuan Gu jatuh sakit sejak menerima boneka porselen 3 malam lalu? Nona, aku hanya tanya satu hal padamu. Apakah benar Tuan Gu jatuh sakit sejak menerima boneka porselen 3 malam lalu? Benar, itu dimulai sejak 3 malam yang lalu. Xiaohong. Teman lama dari 30 tahun lalu. Kenapa aku tidak ingat ya? Kakek, keluarga Gu 3 generasi 1 anak lelaki. Ayahku meninggal muda. Anda hampir 70 tahun sekarang, tapi belum punya anak lagi. Diberi boneka, semoga keluarga Gu banyak keturunan. Ini agak aneh. Saya selalu merasa pembawa boneka itu berniat buruk. Memberi boneka porselen tidak akan mengubah apapun. Mungkin itu hanya lelucon iseng saja. Kakek, saya mau istirahat dulu. Hi. 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 Hey, hier. Hihihi. Kakek kenapa? Hihihi. Bicara dong, jangan nakutin aku. Keluarga kami pasti banyak keturunannya. Hahaha. Kakek kenapa sebenarnya? Hihihi. Banyak keturunan. Hahaha. Banyak keturunan. Kakek bangunlah. Bukankah kakek ingin melihat keluarga besar Gu? Aku.
Sejak malam itu, kakek koma, kesehatannya semakin memburuk meskipun sudah berkonsultasi dengan banyak tabib dan melakukan banyak pemeriksaan. Tidak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Menurutku, gejala kakek Gu jelas terkena roh jahat. Roh jahat, Omong kosong. Tahayul feodal apa itu kerasukan? Tidak berdasar, pergi sana. Karena kalian tidak percaya maka aku tunjukkan. Karena kalian tidak percaya maka aku tunjukkan. Sebagai dokter berpengalaman selama 20 tahun sudah lihat semua penyakit sulit. Belum pernah dengar apa itu kerasukan. Kalau berhasil menyembuhkan, aku bersujud jadi muridmu. Berarti keahlian medis kamu kurang. Tubuh manusia berhubungan dengan alam semesta butuh keseimbangan yin yang, 5 elemen. Kejahatan adalah faktor eksternal seperti angin, hujan, petir. Jika ini mempengaruhi tubuh manusia, Maka itu akan merusak menyebabkan ketidaknyamanan, rasa sakit tak tertahankan, penyakit, pikiran gelisah, demam tinggi tak turun, diambang hidup dan mati. HMPH, Omonganya Lebi Bagus daripada Nyuanianya. Kalau berani, tunjukkan keahlianmu. Ayo kita pergi melihat Tuan Gu yang tua. Ayo, 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 lihatlah. Sekarang Tuan Gu Lebi banyak menghembuskan napas daripada menghirup. Sudah tidak bisa dilakukan apapun. kakek selalu memegang boneka porselen ini. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dingin sekali, pasti ada yang aneh. Pak, apakah kakek saya masih bisa diselamatkan? Nona besar, tolong siapkan 3 batang daun bawang dan 3 lentera minyak. Nona besar, siapkan 3 batang daun bawang, 3 lentera minyak. Lentera minyak. Daun bawang. Anak muda, kamu datang untuk berobat atau memasak? Diam. Dr. Huam, saya mengundang Anda mengobati. Jika tidak bisa, jangan bersikap aneh. Saya. Tunggu sebentar, pesanan akan segera tiba. Anak, mari kita lihat apa yang sedang kamu lakukan. Lebih baik buka matamu lebar-lebar. Jangan mencoba menghangatkan mata Anda. Semuanya siap. Baiklah, ambil 2 lampu minyak dan letakkan di depan kaki Tuan Tua Gu. Tuan Gu, Saya minta maaf. Baikin Mystery. Tuan, sudah selesai. Gunakan formasi 3 elemen kumpulkan panas. Mengusir dingin Paman Gu. Kalian mundur. 3 lampu terangi samudra biru. Satu Cahaya Murni lahir dari sini. Cahaya, matahari, bulan, bintang, elemen, langit, 3 cahaya berkumpul, 3 elemen bersatu. Tuan, bagaimana dengan kakekku? Dia lepas, kakekku lepas. Feng, Tuan, Anda ini. Nona besar. letakkan benda ini di aula utama, ingat jangan biarkan lampu minyak padam, biar menyala 12 jam, semuanya beres. Kapan kakekku bisa bangun? Nona besar. Kamu benar-benar percaya cara-cara ini? Semua ini cuma trik para orang desa. Bagaimana cara membangunkan Tuan Gu? Nona besar, tunggu sebentar. Oh, kakek, pelan-pelan. Nona besar, Tuan belum sadar sepenuhnya. Capek aku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sepertinya sudah tidak bernapas. Hidup kembali. Tuan Gu hanya terkena hawa dingin di aliran darah tersumbat, maka tubuh dan jiwa terluka, sehingga tidak sadarkan diri, masuk ke kondisi semu.
Cari. Lampu-lampu ini. Satu di kepala. 2 di kaki, membuka sirkulasi meridian, aliran panas berkumpul, mengusir hawa dingin, Tuan Gu akan bangun dengan sendirinya. Satu di kepala. 2 di kaki, membuka sirkulasi meridian, mengusir hawa dingin, Tuan Gu akan bangun. Aku, Huang Ding, kurang pengetahuan. Ingin berguru pada Anda? Boleh saya tahu? Nama lengkap Anda? Cepat bangun, cepat bangun. Aku bernama Chu Jie, bercanda. Nanti, kita akan saling belajar, Tuan Huang. Bila ada yang perlu, Tuan Chu, saya pasti bantu. Nona muda. Panggil. Tuan Chu, kakek saya. Apa yang terjadi padaku? Tuan Gu. Apa yang sebenarnya Anda lakukan hingga membuat orang begitu membenci? Nona Xiao, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja tak kusangka di keluarga Gu ada seorang ahli yang bisa menghancurkan rahasiaku. Dan malah membalas menggunakan api sejati padaku. Ini sudah 3 hari, kupikir setelah dia kami bisa menguasai keluarga Gu. Tak kuduga Tuan Gu berhasil lolos lagi. Bisa lari dari yang kecil, tapi tak bisa lari dari yang besar. 30 tahun lalu, Gu Ren meninggalkanku. 30 tahun kemudian. Ingin keluarga Gu. Merasa apa itu keputusasaan? Lalu, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu tahu makam ini milik siapa? Milik siapa? Jangan-jangan ini milik keluarga Gu? Dengan kekuatan keluarga Gu, Tidak mungkin nenek moyang mereka. Dikuburkan di tempat terpencil seperti ini. Tahu nggak ini makam milik siapa? milik siapa? Jangan-jangan milik keluarga Gu. Dengan kekuatan keluarga Gu, nggak mungkin mereka kubur leluhur di tempat terpencil begini. Kamu meremehkan Gu Ren si rubah tua. Dia ingin melakukan hal-hal yang kamu pikir tidak mungkin dilakukan. Siapa sangka dia benar-benar menaruh makam leluhur di sini. Benar juga. Tempat ini kelihatannya tandus. Tapi sebenarnya posisinya strategis, cocok untuk bisnis. Jadi, bisnis keluarga Gu seharusnya sangat baik. Bagus. Sejak Gu Qingcheng jadi CEO grup Gu, Gu Family jadi nomor 1 di Provinsi Jiang. Nomor 1. Hari ini, Aku akan menghancurkan rencananya. Nomor 1. Hari ini, aku akan menghancurkan rencananya. Bibi Xiao, ada cara supaya Gu Qingcheng jatuh cinta sepenuhnya padaku? Kamu buru-buru apa? Tunggu dapatkan keluarga Gu. Bukankah dia akan jadi milikmu? Wanita tercantik di Jiang. Bibi Xiao Sipat Bertindakla. Ling. Hindari ke belakang, tidak terbuka di depan, membalik ke air, angin masuk tempat. Hindari naga dan harimau lurus, hindari serangan langsung, hindari kepala hujan, hindari harimau putih kembali, hindari naga berkelahi, hindari mulut air tidak tertutup. Dari segala arah, dengarkan perintahku, cepat pergi. Wah, ini sudah selesai. Masih awal, ini cuma buat dia tersandung. Langkah-langkah berikutnya masih butuh anak buahmu. Anda tinggal perintah saja. Setelah pulang, cari 5 orang bersio harimau, bawa 1 kucing hitam setiap malam jam 11. Keliling sini sekali, 3 malam berturut-turut. Hanya berkeliling begini sudah ampuh? Harimau hitam membawa bencana, tak peduli formasi apapun. Energi buruk datang, rumah tangga sial. Kali ini saya mau lihat bagaimana si Gu Ren bisa lolos. Hahaha. Bapak Gu, apa yang kau lakukan hingga langit dan manusia marah? Mencari cara. Aku merasa seperti bermimpi. Melihat seorang wanita berpakaian merah terus memanggil namaku. Aku berjalan ke arahnya linglung. Kemudian tidak tahu lagi. Tuan Gu, jika hati bersih, tidak perlu takut pada hantu. Anda diawasi oleh seseorang. Jika tidak mengatakan yang sebenarnya, lain kali Anda mungkin tidak bisa menghindar, Pak.
Pak Tua, hidupku adil dan jujur. Tidak mengaku banyak untuk masyarakat, tapi juga tidak menindas orang baik. Diawasi orang? Rasanya tidak mungkin. Siapa itu Xiao Hong? Xiaohong dia. Hei, Tuan Chu, kakek baru sembuh dari sakit parah. Tolong jangan memaksanya. Kalau begitu, saya pamit dulu. tunggu, Gu selalu membalas kebaikan. Tuan Chu telah menyelamatkan nyawa saya. Permintaan Anda, jangan ragu untuk menyempik. Bahkan jika Anda meminta cucu perempuan kesayangan saya akan setuju. Kakek, saya tidak mau menikah. Kamu tidak mau menikah. Bagaimana kalau Tuan Chu ini mau? Kamu tidak mau menikah. Bagaimana kalau Tuan Chu ini mau? Tuan Chu, walau pertama kali bertemu, Anda menyelamatkan kakek saya. Jika bergabung dengan keluarga Gu, saya bersedia menjalin hubungan dengan Anda. Nona besar Gu, tak perlu. Saya sudah pernah jadi menantu yang tinggal, akhirnya diusir keluar rumah. Saya tak ingin jadi menantu lagi. Apa? Diusir keluar rumah? Keluarga mana yang tak bisa melihat bakatmu? Saudara Chu, kemampuan medis Anda menakjubkan. Mereka malah mengusir Anda. Karena kemampuan medis saya belum matang saat itu. Demi mengobati ibu angkat saya memohon pinjaman 500.000 ke keluarga Su di Jiangsheng, tapi tidak hanya ditolak malah dihina. Akhirnya saya pergi dari keluarga Su, dan itu adalah keputusan yang baik. Uang tidak dipinjam, malah dihina. Jadi, lebih baik meninggalkan keluarga Su. Keputusan yang baik. Keluarga Su hanya berbakat tanpa moral, buta, tidak perlu tinggal. Selama Tuan Chu bersedia masak keluarga Gu. Seluruh keluarga Gu akan menghormati Anda. Keluarga Gu kami tidak memiliki cucu Jika masuk keluarga Gu, pilih satu anak mewarisi nama Gu. Maka kelak keluarga Gu akan jadi miliknya. Nona Gu, paman saya yang keliru. Saat ini, saya tidak ingin menikah. Saya hanya ingin memperdalam keterampilan medis, menyembuhkan dan membantu orang. Saudara Chu. Pintu rumah Gu selalu terbuka untukmu. Ching Cheng, segera siapkan 10 juta untuk saudara Chu. Juga hentikan semua kerjasama dengan keluarga Su. Ibu, pelan-pelan. Mari duduk dan istirahat sebentar. Xiao De, kita harus segera pergi dari sini. Ruang perawatan khusus pasti mahal. Lagi pula, penyakit ibu. Tidak bisa sembuh lagi. Ibu. Ibu, tenanglah. Penyakit ibu bukan masalah. Aku bisa menyembuhkannya. Jangan lagi menghiburku. Aku paham kondisiku. Ibu tidak akan lama lagi. Jangan buang uang lagi untukku. Ibu, biarkan aku mencoba sekali saja, ya? Bu, gimana rasanya? Bu, gimana rasanya? Aku merasa lebih baik. Xiao De, kok kamu bisa begini? Kalau aku sudah baik-baik, ayo kita segera pergi. Tinggal di sini semalam juga butuh biaya. Bu, sekarang aku cuma bantu meredakan sementara. Tubuh masih lemah, perlu dirawat baik-baik di rumah sakit. Tapi, Nak, kamu punya keahlian, masih khawatir tidak bisa menghasilkan uang? Mulai sekarang, jangan khawatir soal uang. Tunggu hidup nyaman. Baiklah, baiklah. Menyebalkan sekali. Jangan marah, Nenek. keluarga Gu selalu akrab dengan keluarga Su. Jika kita putus hubungan, itu seperti memutus sumber pendapatan keluarga Su. Berikan hadiah dan cari tahu keadaannya. Apa yang keluarga Gu katakan? Jangan sebut lagi, keluarga Gu menolak. Tuan Gu sembuh dari sakit keras, tidak menerima tamu. Aku bahkan tidak bisa Bukankah Tuan Gu hampir mati? Kenapa tiba-tiba sembuh? Katanya diselamatkan oleh seorang ahli misterius. Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lalu kita bisa apa? Kita sudah kehilangan dukungan keluarga Gu. Sekarang kita hanya bisa bergantung pada keluarga Kiao. Mengerti.
Selain itu, bocah Cude itu meninggalkan keluarga Su dan berhasil. Tapi keluarga Su kita malah semakin sial, seolah-olah keberuntungan kita diambil bocah itu. Sepertinya begitu. Maksud nenek adalah Keluarga Su kita seperti harimau terjebak di padang. Tidak bisa membiarkannya terlalu senang sendiri. Aku ingin dia tahu bahwa meninggalkan keluarga Su adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Jo, tuan tua Gu sakit parah. Gu Qingcheng merawatnya, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus perusahaan. Ini saat tepat mengambil alih. Kesempatan bagus sekali. Selama keluarga kita bekerja sama, kita bisa mengambil alih semuanya. Kekayaan terbesar di Provinsi Jiang pasti akan segera berubah pemilik. Pada saat itu, keluarga Su dan Kiao kita akan menjadi yang teratas di Provinsi Jiang, tidak perlu takut pada keluarga Gu lagi. Masih ingin berdampingan dengan Kiao grupku? Lucu sekali. Menunggu sampai Master Xiao bertindak, keluarga Gu atau Su pun akan menjadi milik Kiao grupku. Menunggu sampai Master Xiao bertindak, tidak peduli keluarga Gu atau Su, semuanya akan menjadi milik Kiao grupku. Sebelum itu, Chuzi itu, HMPH. Anak ini berani-beraninya membuka lapak ramalan di wilayahku, dan semakin terkenal setiap hari. Dia sudah di keluarga Su 3 tahun, aku baru tahu dia bisa membaca rasi bintang. Berbicara manis untuk menipu orang. Aku baru tahu anak ini begitu licik. Jika orang luar tahu menantu keluarga Su seperti ini, keluarga Su akan kehilangan muka total. TN Kiao, Anda harus membantu saya. Jangan khawatir, aku akan mengirim orang untuk mengajarkan padanya bagaimana menjadi orang baik. New York. Xiao sudah memerintahkan Bro Tiger membawa 5 orang berkeliling 2 hari. Susunan keluarga Gu sudah sangat terpengaruh. 1 malam lagi bisa menyelesaikan susunan keluarga Gu. Saat itu, aura jahat akan datang, keluarga Gu mungkin seluruhnya akan musnah. Tetap saja butuh bantuan gadis peri. Begitu Gu Renyi tiba, keluarga Kiao saya dapat segera mencaplok keluarga Gu. Saat itu, tidak ada yang dapat menandingi keluarga Kiao di Provinsi Jiang. Oh, tentu, ketika aku mencapai kesuksesan di masa depan, aku tidak akan melupakan Bibi Xiao. Lebih seperti itu. Mengapa? Bibi Xiao, apa pendapatmu tentang keluarga Su? Bibi Xiao, apa pendapatmu tentang keluarga Su? Anda masih belum puas dengan pria berkeluarga? Anak tunggal membuat pilihan. Keluarga Su berorientasi keluarga seperti apa? Aku mau semuanya. Tan Su Yan itu. Talong Simpan Untakuya. Tenang saja. Apa yang aku suruh siapkan, sudah siap? Cepat. Tanggal lahir dan rambut nenek sudah ada di sini. Ini sudah cukup. Letakkan benda ini di rumah keluarga Su. Sini aura jahat mencuat tinggi, akan gunakan ini sebagai daya tarik. Tidak lebih dari 3 hari, nyonya tua pasti muntah darah dan mati. Ayo, guru, tolong hitung untuk saya. Semua jangan terburu-buru, satu persatu. Saya duluan, guru. Saya duluan. Jangan pergi. Kamu yang disebut sebagai peramal tak terkalahkan? Bisa meramal hidup, sakit, nasib baik dan buruk? Betul, itu aku. Kamu ini siapa? Bos, kami bukan barang. Kamu yang bukan barang. Camille Agna datant un tuc minta ramalan. Ramalanmu ini tepat nggak? Jujur dan adil. Baca huruf atau lihat garis tangan? Kalau nggak percaya, coba dulu. Kalau nggak tepat, bukan hanya gratis, aku malah bayar kamu. Oke, tolong ramalkan ça tue. Namun jika tidak berhasil, saya tidak akan meminta bayaran. Aku akan mengambil nyawamu. Adieu. Adieu. Aduh, Ada apa?
Aduh. Aduh. Mengapa? Apa yang Gandalia? Kamu ingin mendengarkan? Katakan, ya. Belakangan ini energi positifmu hilang, menghadapi banyak tantangan, tidak ada yang cocok, dan dahimu terlihat pucat serta wajahmu kusam. Wajah seperti ini sepertinya bukan orang yang berumur panjang. Apa yang kamu omongkan? Kamu tahu apakah aku mengigau atau tidak? Akhir-akhir ini kamu sial, hampir kecelakaan ditabrak mobil saat keluar, dan banyak konflik di rumah. Ortu terbaring sakit di tempat tidur. Banyak masalah tak terduga terjadi dengan saudara kandung. Kakak hari. Sepertinya semua yang dikatakan anak ini benar. Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu kirim orang untuk menyelidikiku. Bagaimana kamu tahu? Kamu kirim orang untuk menyelidikiku. Orang ini terkena sesuatu yang buruk, auranya sangat kuat. Nasibnya semakin memburuk. Sendiri sial terus, juga bisa membawa sial bagi sekitar. Cepat bilang, Aku sarankan kamu, lebih baik berbuat baik. perbanyak amal. Kalau tidak, pasti ada bencana berdarah. Saat itu, bukan hanya kamu yang terkena, tetapi orang tuamu juga terlibat. Kamu mengutuk saya tidak masalah. Bocah, mengutuk saya. Masih berani mengutuk ibuku. Ini terlihat di garis tangan. Kamu ingin mendengarnya, bukan salahku. Saya lihat kamu meramal tidak tepat. Yang akan mengalami bencana berdarah hari ini bukan la saya, tapi kamu. Saya lia meramal tidak tepat. Yang akan mengalami bencana berdarah hari ini bukan la saya, tapi kamu. Kak Harimau. Sudah bilang ada bahaya darah, kamu masih tidak percaya. Aduh. Bahaya darah apa? Jelas hanya kebetulan. Apa yang kalian tunggu? Serang. Adu. Apa yang kamu lakukan ini? Sudah bilang kamu harus berhati-hati ada bahaya darah. Anak muda ini mengatakan yang sebenarnya. Kamu cukup berbakti, jadi akan beri satu nasihat. Jangan berteman dengan orang-orang yang jahat. Takutnya tidak akan berakhir dengan baik. Ayo jalan. Kakak Hu, kita sekarang harus gimana? Apa yang harus dilakukan? Lebih baik kita segera berbuat baik. Nenek, kabar gembira. Suyan, kabar gembira dari mana? Tuan Muda Kiao bekerja sama dengan keluarga Su melawan keluarga. Dan aku mau memberikan pesanan senilai jutaan sebagai perayaan persahabatan antara keluarga Kiao dan Su. 30 juta. Jiao Shao memang dermawan, ya? Ah, demi senyuman Suyan, uang ini bukan apa-apa. Aduh, Bertemu dengan Jiao Shao adalah keberuntungan bagi Suyan. Sekarang Chu De sudah meninggalkan keluarga Su. Kapan Jiao Shao akan masuk ke rumah Su kami? Ah. Tidak usah terburu-buru. Setelah kami menguasai keluarga Gu, saat itu, aku akan mempersembahkan seluruh keluarga Gu sebagai hadiah. Untuk Suyan. Hahaha. Tidak perlu buru-buru. Setelah kita menguasai keluarga Gu, akan aku berikan seluruh keluarga Gu. Untuk Suyan. Wah, Tuan Kiao, keren. aku akan menunggu aksi Tuan Kiao. Sekarang, kita perlu selesaikan masalah Chu Zi dulu. Si pecundang itu ada di wilayah Tuan Kiao. Masih bisa lepas dari genggamanmu? Kemarin saya kirim orang untuk meyakinkannya agar kembali ke jalan yang benar, berhenti menipu orang. Chu De tidak hanya menolak, tetapi juga melukai anak buahku. Apa? Jika orang tahu ada anggota keluarga Su yang hanya pandai menipu, maka saya benar-benar akan dipermalukan. Apa? Jika orang tahu ada anggota keluarga Su yang hanya pandai menipu, maka saya benar-benar akan dipermalukan. Nyonya tua. Jangan khawatir, aku akan segera memanggil Nyonya Xiao untuk menyembuhkan. Nyonya Xiao, bantuan Anda. Nenek terkena energi negatif, mungkin tidak bertahan lama.
Nanti, jangan sampai rahasia terbongkar, Nyonya Xiao. Kamu tenang saja, serahkan padaku. Nenek, bersabarlah sebentar lagi, Tuan Muda Kiao akan segera datang. Nyonya Xiao, cepat lihat, apa yang sebenarnya terjadi dengan nenek? Nyonya Xiao. Apa yang terjadi dengan nenek? Nyonya tua itu berwajah pucat. Ada darah beku yang tidak hilang. Ada sesak di dada. Takutnya tak akan lama lagi hidupnya. Apa Bunda Dewi? Apakah benar tidak ada cara lain? Hanya bisa menunggu aja. Ini. Aku rasa aku bisa menyelamatkan lagi. Aku rasa aku masih bisa menyelamatkan lagi. Nenek, kamu harus memikirkan cara untuk menyelamatkan nenek tua. Jika saya berusaha sekuat tenaga, bisa memberikan nenek tua tambahan 7 hari. 7 hari. Apa yang harus dilakukan nenek tua? Semua karena orang tak berguna. Jika bukan karena dia membuatku marah, aku tidak akan tertekan hingga hampir memuntahkan darah. Jika dia ditangani dengan baik, kemarahan saya juga akan mereda. Oh benar, Patriark Gu hampir mati tetapi diselamatkan oleh ahli misterius. Bagaimana jika aku meminta bantuan? Pasti bisa menyelamatkan nenek. Kalau keluarga Su tidak percaya padaku, silakan cari saja. Tapi kuperingatkan kalian, dengan waktu itu, lebih baik beli peti mati saja, daripada nanti tidak sempat siap-siap. Aku minta Nyonya Xiao obati nenek. Kenapa bikin dia marah? Ini aku. Nyonya Xiao. Tante Xiao, orang misterius itu benar-benar bisa memecahkan cara Anda? jangan khawatir. Malam ini aku akan menggerak Energi jahat dalam tubuh, meski ada orang hebat. Takutnya sudah terlambat. Paman Gu, Paman Gu. Kakak, Biarkan aku masuk. Paman Gu baru saja sembuh, tidak menerima tamu, segera pergi. Paman Gu. Paman Gu. Berani-beraninya bikin keributan di rumah keluargaku, beraninya besar sekali. Nona Gu, saya Suyan dari keluarga Su. Ada urusan mendesak untuk bertemu Tuan Gu. Jadi kamu Suyan. Apa keperluanmu datang ke rumahku? Nenek terkena penyakit parah. Obat tidak bisa menyembuh. Tuan Gu pernah diselamatkan oleh seseorang yang misterius. Saya ingin tanya Nona Gu. Siapa nama orang hebat dan di mana dia tinggal? Orang menjalani gaya hidup menyendiri, tidak suka. Kamu lebih baik kembali dan minta Nona Gu menyelamatkan nenek besar. Melihat niat baikmu, aku seharusnya memberitahumu. Orang itu aneh sifatnya, jika kamu bawa nenek besar langsung minta pertolongannya. Mungkin dia akan membantu. Baik, Suyan akan lakukan. Orang itu tinggal di sebuah ruang bawah tanah di timur kota, namanya Chuje. Puji. Nenek besar. Bagaimana? Sudah ketemu orang itu? Sudah ketemu. Tapi Nona Gu bilang dia dipanggil Chuje lantai tuan, menurutmu apa mungkin? Kamu bingung bagaimana Chude memiliki kemampuan itu. Pastilah bocah Chuje. Memiliki nama yang sama dengan orang hebat itu. Tapi, Jika dia memiliki kemampuan seperti itu, sudah 3 tahun di keluarga Su, kami sama sekali tidak memeriksa, apa mungkin orang-orang di keluarga Su semuanya buta. lantai tuan benar, Tuan Gu itu sudah setengah kakinya masuk ke dalam peti mati, tapi masih bisa diselamatkan. Penyakit lantai tuan pasti lebih mudah. Kita segera berangkat untuk menemui orang hebat itu. Orang hebat tinggal di tempat seperti ini? Orang hebat sering memiliki kepribadian aneh, ini lebih tersembunyi di keramaian. Tidak diragukan lagi memiliki gaya. Panggil orang pintar keluar. Hatiku sangat sakit. Tuan Chu. Tuan Chu, selamatkan nenekku. Siapa itu? Pagi-pagi ribut sekali. Chuje, kenapa bisa kamu? Kenapa bisa kamu, Chuje? Kenapa bisa kamu, Chuje? Kamu datang ke rumahku dan bertanya kenapa aku di sini. Ini rumahmu.
Bukankah ini rumah terpencil yang disebut? Iya, rumah orang terpencil. Chuze rumahku. Ada masalah? Benarkah yang menyelamatkan Tuan? Benar. Aku. Bagaimana mungkin? Semua bilang Tuan Gu kritis, kamu punya kemampuan ini. Mampu menyembuhkan yang sudah mati. Jangan kamu pakai tipuan untuk menipu keluarga Gu. Tubuh tua Gu sekarang sudah pulih sepenuhnya, tidak mungkin pura-pura. Tidak mungkin. Orang yang tidak diinginkan keluargaku tak mungkin punya kemampuan seperti itu. Bagus, kamu. Kalau punya kemampuan seperti itu, kenapa tidak tunjukkan lebih awal, saat di keluarga Su kamu sembunyikan? Apakah kamu ingin seluruh provinsi Jiang menertawakan aku? Kalau kalian datang hari ini hanya untuk menertawakan aku, silakan kembali. Tidak perlu aku antar. Tunggu dulu. Chuze, jika kamu menyelamatkan nenek besar, aku tidak akan mempersoalkan kamu melawan keluarga Su. Aku terima kasih padamu, bukan? Kesempatan ini langka, sebaiknya kamu segera ambil. Kalau aku menyesal, sudah terlambat. Kenapa tidak cepat-cepat selamatkan nenek besar? Tidak mau. Chuze, dulu kami yang salah. Jangan diambil hati. Selama kamu mau bantu, kamu tetap menantu yang baik untuk keluarga Su. Sudah 3 tahun di keluarga Su, aku juga tak memperlakukanmu dengan buruk. Jangan acuh dan menolong, ya. Dulu yang tidak peduli dan tidak menolong adalah kalian. Ibu angkatku sakit parah, pinjam 500.000 untuk biaya medis kalian pun tak mau. Sekarang saat masalah datang, kalian malah minta tolong padaku. Tidak akan menolong. Ibu angkatku sakit parah, pinjam 500.000 untuk biaya medis kalian pun tak mau. Sekarang saat masalah datang, kalian malah minta tolong padaku. Tidak akan menolong. Dulu bukannya kami tidak mau? Keluarga Su kami juga hanya terlihat bagus di luar. Sebenarnya kami kesulitan keuangan, dari mana aku punya uang lebih? Betul sekali, tapi jika kamu bersedia menolong nenek besar, aku akan berusaha meminjamkan 500.000 itu padamu. Bagaimana? Kupikir lebih baik kamu meminjam uang untuk beli peti mati nenek besar saja. Hai, cude-cude. Sehari jadi suami istri, 100 hari mengenang jasa. Sudah 3 tahun. Kamu nggak bisa memandang masa lalu dan bantu nenek tua? Asal bisa sembuhkan nenek tua. Aku izinkan kamu kembali ke keluarga Su. Oke. Besok aku akan pulang ke keluarga Su bersamamu. Lihat-lihat dulu. Nenek tua menua 10 tahun dalam sehari, waktunya nggak banyak. Fuji, kamu punya cara menyelamatkan nenek, atau tidak? Mata surgawi, buka. Rumah ini penuh dengan aura jahat. Nasib keluarga Su terus menghilang. Tidak tahu siapa yang kita buat marah, sampai ada yang merencanakan ini. Chuze, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu sudah melihat sesuatu atau belum? Di sini aura jahatnya sangat kuat. Umur panjang nenek telah dipindahkan. Tak sampai 3 hari, kamu pasti habis. Kok bisa begini? Setelah nenek tua meninggal, akan mulai menyerap umur dan nasib baik dari semua yang tinggal di rumah ini. Semua pasti kena bencana ini. Ini karena keluarga Su menyinggung orang hebat. Kalau bukan karena saya yang menolong, mungkin semuanya akan berakhir dengan kehancuran total. Waduh. Sungguh sombong sekali, ya. Jiao Xiaokun. Kamu ngapain di... Tentu saja untuk membongkar wajah aslimu. Anak ini penipu. Jiao Xiaokun. Apa yang kamu omongin? Aku omong kosong? Aku sudah selidiki. Penyakit Tuan Gu sembuh. Semua berkat usaha keras Dr. Huang dan timnya. Malah kamu bocah dengan omongan kacau mencuri pujian. Sekarang berani membohongi keluarga Su. Apa? Suyan. Biarkan aku mengundang Nona Xiao. Tidak bisa menyembuhkan nenek besar. Setidaknya bisa menyelamatkanmu. Tapi, Jangan tapi, jika terus ditunda. Nona Xiao pun mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Anak ini penipu berniat buruk. Menghalangi saya menyelamatkan keluarga Su. Menurutku kamu yang berniat buruk. Suyan, kalau kamu tidak Silakan cari dukun apapun.
Selain aku, tidak ada yang bisa menyelamatkan tidak ada seorang pun. Ini. Apa? Biar dia coba saja. Apakah nenek lebih percaya penipu ini daripada keluarga Kyo? Tidak marah, Tuan Muda Kiao. Nenek tidak percaya kalau Chu Ze bisa selamatkan keluarga Su, pasti berterima kasih besar. Tapi kalau gagal, akan memastikan dia terkubur bersama keluarga. Baik. Aku ingin lihat seberapa hebat dia. Keluarga Su memang dimanipulasi dengan benda-benda aneh yang mengganggu nasib mereka. Dia ini benar-benar bisa menemukan sesuatu? Kalau dia menemukan benda itu dan menghancurkan formasi Bibi Xiao, bagaimana dong? Aduh. Tata letak rumah ini kurang bagus ya. Apakah kamu melihat sesuatu? Di sini awan hitam menutup. Angin buruk menyerang langsung, pola buruk. Tidak heran nenek marah, penuh dengan keluhan, sakit dada dan batuk darah. Apakah kamu merasa lemah, kadang dada sesak dan muntah darah? Apakah ada cara untuk... Saya punya satu cara, tapi tidak tahu apakah nenek mau. Cara apa? Saya mau lakukan apapun. Pukul nenek sampai keluhan di dada keluar, baru bisa pulih. Anak ini memang penipu yang bicara asal. Baiklah, aku akan ikuti sandiwaranya. Selama bisa kembali normal, aku mau coba. Suyan, kamu yang pukul. Aku pukul, Suyan. Jangan ragu-ragu. Kalau dia benar, semakin cepat bertindak, nenek bisa cepat sembuh. Tapi, aku takut. Biar aku. Demi kesembuhan nenek, aku bersedia mencoba. Ciao Kuen nenek. Ini semua demi kesembuhanmu, nenek. Bertahan, ya. Kamu. Nenek, bagaimana rasanya? Kamu terlalu kasar. Nenek, ini semua demi kesembuhanmu yang lebih cepat. Jangan salahkan aku ya. Kalau begitu, Aku harus berterima kasih pada Tuan Kia. waduh, salah-salah, pukulannya salah. Salah-salah, pukulannya salah. Bukan untuk memukul nenek, tapi untuk biarkan nenek memukul agar meredakan rasa kesal. Kenapa kamu nggak bilang, Aku tahu kamu sengaja membuatku menderita. nenek? Itu salah paham. Sebenarnya Tuan Kiao terlalu cemas soal kesehatanmu dan bertindak terlalu cepat. Aku nggak keburu bilang. Karena Tuan Kiao. Begitu perhatian dengan kesehatanku, tidak keberatan memberikan sedikit bantuan lagi kan? Berani kamu memukulku. Joe bilang mau masuk ke keluarga Su demi Suyan. Tapi masa tidak mau melewati ini? Oke, saya mau. Oke, saya mau. Demi menyembuhkan penyakit. Jojo. Sabarlah sedikit, ya. NAK. Semoga ini berhasil. Jika tidak berhasil, Aku mengulitimu hidup-hidup. jangan khawatir. Semakin keras wanita tua itu memukulmu, semakin cepat pula kebencian di hatimu akan sirna, dan semakin cepat pula kau akan pulih. Nenek, perasaanmu? Aku merasa jauh lebih baik di dadaku. Efektif. Kiao Xiao. Kalau begitu aku akan merepotkanmu sedikit lagi. Oke, aku sembuh total. Bagaimana mungkin? Penyakit wanita tua itu telah disembuhkan. Apakah Tuan Kiao tidak senang? Bagaimana mungkin? Sepertinya alasan Tuan Gu bisa sembuh adalah karena anak ini ikut campur. Terus-menerus menggagalkan rencana saya, harus segera singkirkan anak ini. Kalau bukan karena Tuan Kiao yang rela berkorban, Nyonya tua pasti tidak akan cepat sembuh. Mulai sekarang kita keluarga, hal ini tidak usah dibahas. Satu keluarga.
Apa maksud Nyonya tua? Kamu sudah meninggalkan keluarga Su yang sekarang lajang, dengan siapa dia bersama bukan urusanmu, Nyonya tua. Dulu jelas kamu bilang aku harus kembali ke keluarga Su, sekarang malah mengingkari pernyataanmu. Nenek. Sebelumnya kamu bilang biar aku kembali ke keluarga Su, sekarang malah berbalik memungkiri. Joe telah mengalami banyak penderitaan demi aku, berkorban tanpa pamrih. Orang seperti dia, layak menjadi menantu keluarga Su. Sedangkan kamu. Jangan bilang kalau keluarga Su tidak punya perasaan. Disepakati meminjamkan kamu 500.000 untuk mengobati ibu. Ambil saja. Pinjaman. Setelah digunakan, langsung ditinggalkan. Keluarga Su memang pandai bermain catur. Puji. Ingin kembali ke keluarga Su bukan tidak ada kesempatan, itu tergantung pada penampilanmu. Puji. Ingin kembali ke keluarga Su bukan tidak ada kesempatan, itu tergantung pada penampilanmu. Melihat penampilanku, benar. Jika kamu mengutamakan dan mengabdi pada keluarga Su, membantu keluarga Su mencapai puncak di Provinsi Jiang, aku juga tidak keberatan. Memberimu kesempatan untuk kembali ke keluarga Su. Anggaplah keluarga Su sebagai majikan utama. Apakah ini berarti menjadi anjing keluarga Su? Banyak ingin jadi anjing penjaga keluarga Su, tapi tidak ada kesempatan. Saya serangkan jangan tidak tahuan tang. Begitu baru benar. Maaf. Aku tidak tertarik. Cude, pikirkan baik. Berani menolak aku, tak ada lagi kesempatan masuk keluarga Su. Tenang saja, meski nanti berlutut memohon padaku, aku takkan melangkah kembali ke keluarga Su. Puji. Jangan kira bisa sedikit ilmu luar biasa, hari ini langkahi setengah langkah dari rumah Su, kau musuh keluarga Su, aku buat kau tak bisa hidup setengah hari di Provinsi Jiang. Nyonya tua marah sekali. Siapa yang membuat nenek sangat marah? Nona Gu. Anak nakal ini tidak tahu sopan, membuat Nona Gu tertawa. Bagaimana nenek berencana menangani anak nakal yang tidak patuh ini? Seorang berani melawan keluarga Su? Tentu saja tidak ada ampun. Puji. Sebaiknya sekarang kamu berlutut dan minta maaf, mungkin masih ada harapan. Kalau keluarga Kiao dan Su masih punya trik, silakan gunakan. Beraninya bicara besar? Jangan kira bisa melawan keluarga Su cuma dengan belajar sedikit ilmu gaib. Di Provinsi Jiang banyak orang berbakat, selama ada uang, bisa sewa sebanyak apapun. Kamu tak punya uang atau kekuatan, berani melawan keluarga Su? Bagaimana kalau tambah keluarga Guku? Ini. Nona Gu maksudnya apa? Tuan Chu, saya bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga Gu. Mohon Tuan Chu masuk ke keluarga kami untuk memimpin. Tuan Chu, saya bersedia menyerahkan harta keluarga Gu. Mohon masuk ke keluarga kami untuk memimpin. Seluruh harta. Nona Gu. Dia itu menantu yang tidak kami inginkan. Apakah kamu tidak punya? Nona Gu, bagaimana kamu menurunkan diri begitu? Apakah kalian meragukan keputusan saya? Tentu tidak, tentu tidak. Nona Gu butuh menantu, keluarga Kiao besar dan berpengaruh. Bergabung dengan keluarga Kiao. Hanya begitu keluarga Gu bisa naik tingkat lebih tinggi. Kiao Xiaokun lebih cocok untuk Anda. Ketika saya, Gu Qingcheng, Apakah perlu melihat berapa banyak uang atau kekuasaannya? Di Jiang Province, siapa bisa menandingi kekayaan dan pengaruh keluarga Gu? Tu Shao bergabung dengan keluarga Gu yang tidak menghormati Tu Shao. Danggap Music keluarga Gu. Saya bersedia mengerahkan seluruh kekuatan Gu untuk menyingkirkan mereka semua. tidak perlu banyak omong dengan mereka. Kita pulang ke keluarga Gu dulu. Kekek. Kakek, kamu baik-baik saja kan? Tuan Chu, kemarin kakek saya tiba-tiba jatuh sakit parah. Tolong cek ada apa sebenarnya. Saya jelas sudah bantu menekan penyakit kakek Gu, tapi kenapa sekarang lebih parah? Apa ada hal aneh di keluarga Gu beberapa hari ini? Tidak ada. Sejak Anda bilang kita dirugikan oleh pencuri. Beberapa hari terakhir, semua yang masuk keluarga Gu
Sudah melalui pemeriksaan ketat. Tidak ada yang aneh. Tuan Chu, kumohon selamatkan kakek saya. Kalau begini terus, saya takut kakek saya mungkin. Saya bisa bantu Tuan Gu menekan penyakitnya. Tapi Xiao Hong mungkin masih akan menyerang kalian. Yang penting sekarang adalah mencari tahu kenapa dia terus menargetkan keluarga Gu. Xiao Hong. Sepertinya pernah dengar nama ini. Apakah Anda ingat? Rasanya malu juga. Dulu memang saya yang bersalah padanya. Kalau dia datang balas dendam, juga bisa dimaklumi. Siapa sebenarnya Xiao Hong ini? Seharusnya dia menjadi istriku. Istri. Dia adalah orang dari masa laluku. Tumbuh besar bersama sejak kecil. Bahkan ada pertunangan keluarga dengan keluarga Gu. Lalu kenapa kakek akhirnya menikahi nenekku? Setelah dewasa, Xiao Hong belajar ilmu hitam racun. Sifatnya juga jadi murung dan aneh. Dia memanfaatkan keahliannya buat sesukanya, melakukan banyak kejahatan. Aku terpaksa membatalkan pertunangan. Menikahi istriku yang sekarang. Masuk akal, bagaimanapun aku yang membatalkan perjanjian duluan. Jika kakek merasa bersalah, keluarga Gu bisa memberikannya kompensasi serius, namun dia mencoba membahayakan hidup kakekku. Orang ini berbahaya, tidak bisa dibiarkan. Chu Xiao bantu Carrie Palka dan selamatkan keluarga Gu. Aku baru saja memeriksa villa ini. Belum menemukan cara bagaimana mereka menyerang keluarga Gu. Saat ini bisa membantu menahan penyakit kakek Gu. Namun, jika mereka menyerang lagi, maka kakekku akan sangat berbahaya. Saya sangat berharap mereka bertindak lagi. Decre. Saya sudah menyiapkan batasan, tinggal tunggu mereka bertindak lagi. Saat itu pasti mereka akan merasakan akibatnya. Nyonya tua, sekarang kita sudah sepenuhnya bermusuhan dengan keluarga Gu. Apa yang harus kita lakukan? Sudah 3 tahun serumah, tidak tahu kalau Chu De punya kemampuan itu. Chu Je sangat licik. Bisa menyembunyikan kemampuannya lama. Sampai kita bermusuhan dengan Nyonya tua, kita tidak bisa memaafkannya begitu saja. Sekarang Chu De dilindungi keluarga Gu, bagaimana kita bisa bergerak? Aku memanggil Xiao Xiangu untuk menghadapinya. Xiangu belajar ilmu racun sejak kecil. Menenggani sirang Chu Zai tenta bukan masalah. Tapi biaya untuk seorang ahli sepertinya. Keluarga Kiao kami tidak mampu menanggungnya sendirian. Tuan Muda Kiao, Masih kurang. Berapa banyak? Tapi biaya untuk seorang ahli sepertinya. Keluarga Kiao kami tidak mampu menanggungnya sendirian. Kiao Xiao, Masih kurang. Berapa lagi? Cuma 50 juta. Keluarga Su kami masih sanggup. 500 juta. Apa? 500 juta. Masa nenek bahkan tidak mau bayar segini. Bukan nggak bisa keluarin. Hanya saja jika ada masalah selama operasi perusahaan. Keluarga Su kita. Nenek, Chu Zai satu asterisk. Keluarga Gu milik kita. Kie lagi yang kamu takutkan. Baiklah. Maka singkirkan dulu Chu De yang mengganggu ini. nenek. Selesai. Khawatir kenapa? Apakah Tuan Xiao yang menyerang Chu Zai? Gagal lagi, bukan? Lalu kenapa khawatir? Chu Zai akan habis. Kita senang merayakannya, kan? Chu Zai belum habis. Keluarga Su kita habis. Apa? Su Corporation diserang, saham anjlok, pelanggan berhenti. Kita tidak punya dana untuk memulai proyek. Berhenti kerja, rugi jutaan. Uangnya mana? Semua uang di rekening Su sudah diberikan ke Kiao Xiaokun, memohon dukun melawan Chu Ze. Rekening kosong. Selesai. Perusahaan Su kita akan bangkrut. Nenek, Bisakah minta uangnya dari Kiao Xiao mengatasi keadaan darurat perusahaan? kamu belum mengerti, ya? Ini semua jebakan Kiao Xiaokun. Apa? Kita semua telah ditipu oleh Kiao Xiaokun. Dia tidak berniat melawan Chu De. Hanya ingin menipu uang keluarga Su dan merampok kita.
Kita semua ditipu oleh Kyo Shaokun. Dia tidak berniat melawan Chu De. Hanya ingin menipu uang keluarga Su dan merampok kita. Pengalaman memang berbicara. Memang pantas jadi nenek tua, sekarang baru menyadari. Sudah terlambat, kan? Tuan Kiao, bukan kamu bilang akan bersamaku melawan keluarga Gu dan menguasai Jiangsheng? Kenapa malah menyerangku? Kamu juga layak. Setelah menghancurkan, keluarga Gu juga tidak bisa menghindar. Orang terkaya di Provinsi Jiang dari keluarga Kiao. Tuan Muda Chow, tolong demi kinengan masa lalu. Bayarkan keluarga Su. 500 juta dolar itu. Kami tidak butuh. Tidak butuh. Lelia Khan. Uang yang masuk ke keluarga Kiao saya, mana mungkin keluar lagi. Tapi ya, kalau kamu mau jadi pelayan pribadiku, selalu di sampingku. Aku bisa pertimbangkan beri keluarga Su jalan keluar, kalau tahu kamu orang seperti ini. Aku sama sekali nggak akan setuju. Kamu cuma bisa keras kepala sekarang. Saat aku sudah ambil alih keluarga, nggak tahu berapa banyak wanita yang berebut jadi wanita Kiao Shaokun. Saat aku menaklukkan Gu Qingcheng, baru urus kalian. Hahaha. Xiao Shaokun. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Gu, sebelumnya saya buta mata, dan telah menyinggung Anda dan Tuan Chu. Saya bersedia memberikan 30% saham Kyo kepada Tuan Chu sebagai permohonan maaf. Untuk meminta maaf kepada Tuan Chu harus disampaikan. Di depan wajahnya. Tuan Chu akan segera datang, minum teh dan sabar menunggu. Saya akan mengatur surat pengalihan saham. Nanti saya berharap Nona Gu dapat mengucapkan beberapa kata baik, agar Tuan Chu tidak mempermasalahkan orang seperti saya. Jangan putus kerjasama dengan keluarga Kiao. Lumayan, kamu masih punya niat baik. Jika kamu benar-benar menyesal, sepertinya Tuan Chu tidak akan mempermasalahkannya. Jika kamu benar-benar menyesal, sepertinya Tuan Chu tidak akan mempermasalahkannya. Dia tidak mempermasalahkan saya, tapi saya harus mempermasalahkannya. Pijat kaki saya. Hahaha. Bibi Xiao, obatmu benar-benar ampuh. Bagaimana dengan putri keluarga Gu? Masih berlutut di kakiku hahaha. Ini baru langkah pertama. Selanjutnya tinggal aktifkan formasi. Orang tua Guren itu. Juga jangan harap bisa hidup. Bibi Xiao, sebaiknya segera bertindak, agar tidak ada masalah. Bibi Xiao. In yang berbalik ora jahat menggelar balik. Perajin mengubah tata letak rumah keluarga. Hal ini menyebabkan saya menderita reaksi. Siapa bisa menyakitimu, Bibi Xiao? Ini aku. Tuesday. Hati-hati. Aku tahu niat jahatmu. Mereka pasti akan menyerang lagi. Saya mengatur pembatasannya. Bagaimana menurut Anda? Serangan balik energi jahat. Bagaimana Bocah berani kurang ajar di depanku. Tunggu asterisk, tunggu asterisk. Siapa akan menang hingga akhir? Belum tentu juga.